Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 5? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5 yang mana kita masih di jilid 5A, tema terakhir yaitu tema 3, makanan sehat. Nah, oke. Untuk kali ini akan kita bahas latihan soal subtema 2 ya di tema 3. Langsung saja kita ke halaman 191 ya. Dimulai dari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nomor 1, berikut ini yang bukan ciri-ciri iklan media elektronik adalah, ingat adik-adik sekalian ya, ada kata bukan, nah, berarti yang tidak merupakan ciri iklan media elektronik. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Yang C dapat disimpan dan dibaca kapan saja. Kalau dibaca itu cenderung ke media cetak ya, apalagi dapat disimpan. Nah, itu. Kemudian nomor 2, berikut ini kata kunci yang dapat kita temukan pada iklan produk makanan sehat adalah, produk makanan sehat ya, makanan sehat. Pasti ada kata-kata tentunya bergizi ya, karena sehat ya. Kalau pedas, harum, alamat pabrik itu bisa juga, tetapi yang paling tepat adalah yang bergizi, yang B. Lanjut ke bagian 3 ya, atau ke soal nomor 3. Berdasarkan medianya, iklan dapat digolongkan ke dalam iklan titik-titik dan titik-titik. Nah, media berarti ada media cetak dan media elektronik. Di sini sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya, nomor 3, media cetak dan media elektronik. Nomor 4, apa manfaat musik pengiring yang tepat pada iklan media elektronik? Nah, manfaatnya apa kira-kira adik-adik sekalian? Nah, ini manfaatnya adalah untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan ya. Dengan adanya musik pengiring itu fungsinya untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Lanjut ke soal nomor 5. Apa persamaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik? Untuk yang A ya, persamaannya. Kemudian untuk yang B, apa perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik? Ya, jadi ditanyakan persamaan dan perbedaannya. Oke, kita jawab yang A dulu ya, yang persamaannya. Nah, ini ya. Jadi persamaannya itu sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca atau pendengar ya. Jadi supaya tertarik ya adanya iklan tersebut. Kemudian perbedaannya apa? Perbedaannya adalah iklan media cetak disampaikan secara tertulis, sedangkan iklan media elektronik disampaikan secara elektronik ya, dalam bentuk audio, misalnya ini di radio, maupun audio video itu melalui televisi ya, ataupun melalui video yang lainnya, itu pasti audio video ya. Ini ya perbedaannya adik-adik sekalian. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, ada muatan IPA KD 3.3. Nomor 1, salah satu gangguan organ pencernaan berupa peradangan di sekitar mulut berbentuk bercak putih dan terasa perih disebut. Lah, ini adik-adik mungkin juga pernah mengalaminya ya, ini di bibir biasanya. Itu namanya adalah sariawan ya. Biasanya ada bercak warna putih ya di bibir atau di mulut. Nah, itu rasanya memang sangat perih ya adik-adik sekalian ya. Jawabannya yang B, sariawan ya. Kalau mah itu di lambung ya, bukan di mulut. Sakit gigi ya, sakit gigi di mulut, tetapi tentunya kita tahu ya, kalau sakit gigi biasanya bengkak ya giginya. Itu. Kita lanjut ke nomor 2. Penyebab sembelit adalah, sembelit itu susah BAB ya adik-adik sekalian. Nah, jawabannya yaitu kurang makanan berserat. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Luka yang terjadi pada lapisan lambung akibat asam lambung yang berlebihan disebut, jawabannya adalah MAH ya. MAH itu luka pada lapisan lambung ya, akibat asam lambung yang berlebihan. Nomor 4, tuliskan satu jenis penyakit dan gejala yang ditimbulkan pada organ pencernaan yang tampak pada gambar di samping. Lah, ini lambung ya adik-adik ya. Salah satu penyakitnya ya. Di sini udah saya tuliskan ya.
yaitu mah ya. Mah gejalanya adalah rasa nyeri yang berasal dari lambung tadi. Kemudian untuk nomor 5, jelaskan cara pemeliharaan organ pencernaan. Lah ini di buku sudah ada di sekalian. Ini saya salin ya. Bisa dilihat di materi. Jadi yang pertama, makan makanan sehat dan bergizi, kemudian tidak jajan sembarangan, menjaga kebersihan makanan dan minuman, dan yang terakhir adalah mencuci tangan baik sebelum maupun sesudah makan. Itu ya untuk nomor 5. Silahkan kalau terlalu cepat bisa di pause terlebih dahulu ya ini. Saya perlihatkan baik bahasa Indonesia maupun IPA yang jawabannya panjang-panjang. Kita lanjutkan ke muatan SBDP nomor 1 ya. Tari merak berasal dari, tari merak itu berasal dari Jawa Barat ya adik-adik sekalian. Kemudian nomor 2, tari daerah dari Kalimantan yang menceritakan tentang gerakan menanam padi adalah tari, jawabannya tari gantar. Kemudian kita ke halaman 192 nomor 3 ya SPDB. Perhatikan gambar di samping, tuliskan nama tarian, asal daerah dan properti tari yang digunakan pada gambar di samping. Nah, ini adalah gambar tari piring ya adik-adik sekalian. Tari piring itu dari Sumatera Barat. Properti yang digunakan nah tentunya yaitu piring. Oke, di sini udah saya tuliskan ya adik-adik sekalian ya. Jadi tari piring dari daerah Sumatera Barat, properti yang digunakan yaitu piring. Itu ya. Kemudian nomor 4, tuliskan 2 tarian daerah dan properti yang digunakan. Ini di materi juga ada adik-adik sekalian, ini saya pilih 2 ya. Ada tari topeng, properti yang digunakan topeng dan kipas. Kemudian tari bondan ya, tari bondan, ini properti yang digunakan payung, boneka bayi dan juga kendi. Nah, masih ada banyak yang lain ya, tari piring juga. Itu di materi ada adik-adik sekalian, bisa dipilih 2 saja. Kita lanjut ke soal nomor 5. Apa yang diceritakan dalam tari kancet papatai? Ini juga ada di materi ya. Menceritakan tentang apa? Ya, ini saya salin ya. Jadi menceritakan tentang seorang pahlawan Dayak Kenyah yang sedang berperang melawan musuh ya. Jadi keberanian atau kepahlawanan ya seorang Dayak Kenyah itu tadi ya. Yang berperan melawan musuh. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya yaitu muatan IPS nomor 1. Pembangunan sosial bertujuan untuk, ya jawabannya adalah yang C ya, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Lanjut ke soal nomor 2. Tujuan pembangunan sosial dapat terwujud jika adanya kerjasama dari, ya jawabannya adalah yang B ya, semua lapisan masyarakat ya. Jadi nomor 1 C, nomor 2 B. Oke ya. Oke, ini yang B ya. Nah, selanjutnya nomor 3. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang titik-titik, titik-titik dan titik-titik ya. Ini di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Ini ada di bacaan juga ya. Di sini juga sudah saya tuliskan ya biar lebih jelas. Jadi jawabannya adalah sosial, budaya, dan ekonomi ya, atau sosial, ekonomi, dan budaya sama saja ya, dibolak-balik ya. Oke, nomor 4. Apa yang kamu ketahui tentang pembangunan sosial? Nah, ini juga ada, ini sudah saya salinkan juga ya. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Kita lanjut ke soal nomor 5. Apa manfaat dari pembangunan sosial yang ada di Indonesia? Manfaatnya apa? Jadi agar masyarakat makmur dan sejahtera. Oke, kita ke muatan pelajaran yang terakhir yaitu PPKN nomor 1. Perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu disebut, ya jawabannya adalah adat istiadat yang C. Nomor 2. Kegiatan berikut yang menunjukkan kerjasama di lingkungan masyarakat adalah A. Membersihkan selokan seorang diri, ya, berarti tidak kerjasama karena sendiri ya. Kemudian yang B. Menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Nah ini yang B ya jawabannya ya, karena ini kerjasama menolong tetangga. Kemudian yang C. Tidak ikut kerja bakti lah, tidak ikut kerja bakti jelas tidak kerjasama ya. Kemudian yang D. Mengerjakan tugas sekolah di rumah, ini juga sendirian, berarti tidak. Jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Lanjut ke nomor 3, semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti. Nah, artinya yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu
jua ya. Ini saya tuliskan juga nomor 3 ya. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap 1 jua. Ini ada juga di materi ya, jadi kalian bisa dilihat. Selanjutnya nomor 4, tuliskan 4 adat istiadat beserta daerahnya yang ada di Indonesia. Nah, ini ada banyak, ini saya pilih 4 ya. Ada ngaben, ngaben itu pembakaran mayat ya di Bali. Kemudian ada tabui, tabui itu dari Sumatera Barat. Kemudian ada dugderan, ini di Semarang ya, Semarang Jawa Tengah. Jadi untuk dugderan ini biasanya dilaksanakan menjelang puasa ya, ada dugderan. Kemudian ada lompat batu Fahumbu ya, lompat batu Fahumbu itu dari Nias. Itu untuk nomor 4. Kita lanjut ke soal terakhir nomor 5. Tuliskan 5 manfaat keragaman budaya. Manfaatnya apa? Ini juga ada di materi ya Adik-adik sekalian ya. Yang pertama menumbuhkan sifat nasionalisme, yang kedua sebagai identitas bangsa di dunia internasional, yang ketiga alat pemersatu bangsa, yang keempat sebagai ikon pariwisata, dan yang kelima memupuk sikap toleransi. Ini ya, kalau terlalu cepat bisa di pause, atau mungkin kalau kurang jelas bisa dilihat ya di materi itu ada ya, di materi PPKN. Ini saya salin dari situ ya. Oke, itu adik-adik sekalian ya untuk latihan soal subtema 2 di tema 3. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Dan saya rasa cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.